Para bapak dan ibu dan saudara-saudara sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus, berpesta. Dan memang kalau berpesta sebenarnya sangat menyenangkan ya. Lain kalau kita pergi untuk urusan duka, itu lain. Ini kalau berpesta. Jadi ada suami istri yang diundang satu ke pesta yang besar, yang mewah. Sudah terkenal suaminya ini suka kali makan, memang berbadan gemuk. Jadi diajaknya istrinya, ayo kita ke sana. Biar ku makan nanti sebanyak-banyaknya. Itu tujuannya, bukan pesta perkawinan nantilah itu, tapi yang makanannya ini. Saya dengar banyak menunya, bisa diambil sendiri. Istrinya sudah menasihati, jangan. Bolehlah makan, tapi seadanya lah. Malu kita nanti. Ngapain malu? Mana diperhatikan orang. Pakai jas dia lengkap, istri pun pakai gaun yang cantik. Dan ketika tiba makan, memang si bapak ini sudah beberapa kali pergi mengambil. Ambil dulu panggang satu piring dimakannya. Jangan banyak kali. Orang belum apa-apa sudah pergi lagi dia mengambil. Si istri udah malu karena ada kawan satu mejanya. Yang lain sudah melihat, bapak ini banyak kali makan, dibisik-bisikkan. Pergi lagi diambil. Jadi istrinya, bagaimana kau tak malu kau ambil terus. Udah dikenal lah kau di situ. Memang, tahu kau apa aku bilang? Ini istriku yang minta. Suka kali istriku itu makan. Aku tak tahulah, udahlah. Aduh, malu kali lah istrinya. Sampai 5 kali pergi lagi. Tak tahan lagi istrinya. Waktu duduk, pura-pura minumlah istrinya ini air jeruk. Kemudian ditumpahkannya secara ya seperti tak tahulah ke kepala suaminya, dan tumpahlah semua dengan bajunya itu kan. Dan karena itu terpaksa mereka pergi keluar. Tidak ada lagi pakaian pesta yang cocok. Memang para bapak dan ibu dan saudara sekalian, pesta memang makan, tetapi ada sebenarnya satu syarat-syarat untuk ke pesta. Dan tadi kalau kita lihat sudah diundang orang-orang tertentu. Dan undangan ini resmi dari raja pula kan. Tapi justru undangan itu menolak. Undangan resmi ini diumpamakan kepada orang-orang Yahudi lah ini kan, yang sudah diundang oleh Tuhan supaya masuk kepada kerajaan surga, tapi menolak dengan alasan tadi inilah. Malahan mereka membunuh hamba-hamba yang mengundang itu. Itulah nabi-nabi yang dibunuh kan. Dan rupanya Tuhan akhirnya membuka pesta itu, surga itu, bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi makin dibuka untuk semua orang. Siapapun, dari pinggir jalan katanya, siapa yang ditemui, yang di mana-mana pun datang. Karena memang akhirnya Tuhan ingin melimpahkan makanan, melimpahkan rahmat, melimpahkan kebahagiaan, melimpahkan seperti pesta yang luar biasa di sini. Saat dia dikatakan tadi ya, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembeli, semuanya telah tersedia, datanglah. Tuhan kalau memberikan tidak tanggung-tanggung, dia akan memberikan luar biasa dan banyak. Tetapi ada memang persyaratan. Masuklah, silakan, siapapun, tapi berpakaian pesta. Yang tadi bapak itu tak berani lagi makan atau mengambil karena pakaian pestanya sudah berlumuran air jeruk. Sudah malu. Apa sebenarnya pakaian pesta itu? Inilah, kalau kita pergi ke Vatikannya, tak boleh bercelana pendek. Ada syarat-syaratnya. Semua bercelana pendek akan diusir. Nanti akan mereka pakai sarung atau pakai sejenis apalah, laki-laki atau perempuan, tak boleh. Ke semua gereja ada syarat-syarat, tidak boleh sembarang saja. Karena memang ada syarat tertentu supaya lebih yusuf masuk ke dalam, lebih layak dan lebih patut. Inilah pakaian pesta. Pakaian pesta terlebih yaitu pertobatan.
Si kawan ini tadi datang tanpa pertobatan, ikut pula dia mau makan di situ. Tak ada persiapannya, bajunya entah apalah, pertobatannya tidak ada. Banyak sebenarnya antara kita para bapak dan ibu, oh Tuhan itu akan melimpahkan, Tuhan itu maha pengampun, tenang-tenang aja lah dulu. Tahu saya pakaian pertobatan, tiba-tiba mati, tak sempat lagi. Karena menunda-nunda, sudah ada undangan tetapi mandi pun belum. Sudah mau datang, sudah disiapkan semua, bajunya pun tak digosok. Dalam arti hatinya sama sekali tidak siap. Dan ketika hamba itu mengundang, disinilah apakah kita siap berpakaian pesta. Sama dengan perayaan Ekaristi, itu pesta luar biasa. Kalau kita datang ke gereja tanpa persiapan batin, sebenarnya kalau datang hamba itu, Nandi, kau nggak ada berpakaian pesta ini, pulang dulu. Karena di dalam hatinya entah apa, terus entah apa di dalam hatinya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah tidak berpakaian pesta. Nanti kalau dia pun menerima tubuh Kristus, amin, entah apa. Dan kemudian hal inilah rupanya yang membuat kita tidak layak ikut serta. Dan yang paling mengerikan ialah tadi, ikatlah. Diikat pula dia tangan dan kaki, lantas campakkanlah orang ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Memang ada tradisi di Yahudi seperti di tempat sampah di tempat Imam Agung Kayafas itu, rupanya ada 10 meter dalam. Di sini mereka makan dibuang sampah, ada lubang. Dan ketika Yesus diadili, sesudah dicampakkan dia ke tempat sampah itu 10 meter, dicampakkan. Itulah lubang yang paling dalam, yang paling gelap dengan bau sekali. Disitulah Yesus satu malam kan sebelum diadili. Begitu maksudnya di sini. Mereka campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, ke tempat sampah lah, mungkin 10 meter. Dan itulah rupanya hukuman bagi orang yang tidak siap untuk berpesta. Mari kita siapkan diri kita agar kita jangan dicampakkan, tapi kita ikut serta makan bersama dengan Tuhan. Amin.